Halo sahabat Ika Channel, kembali lagi bersama saya Ika. Di video kali ini Ika akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan saudara yang sering tanya kepada saya, yaitu bagaimana caranya kalau kita ingin bekerja ke luar negeri, khususnya data-data, syarat apa, dan harus memilih PT yang seperti apa, karena kita takutnya itu kalau ilegal begitu ya. Nah, di video kali ini Ika akan menjelaskan bagaimana cara-cara atau dokumen apa yang akan dikumpulkan untuk kita akan bekerja ke luar negeri. Baik, sebelum saya jelaskan, alangkah baiknya kalau teman-teman semua dukung video saya dengan cara like, comment, subscribe, dan share ya. Nah, di sini Ika akan memulai menjelaskan bagaimana caranya kita bekerja ke luar negeri. Data apa saja, syarat-syaratnya apa aja, terus PT apa yang baik dan tidak Ika tidak bilang PT ada yang jelek, bukan. Maksud saya di sini adalah memilih PT yang mungkin kalau saudara atau teman kan, kalau Ika sudah bekerja nih ke Hong Kong, mesti kan PT-mu mana begitu ya. Nah, PT mana saja itu bagus, baik, semuanya bagus, baik, tapi tergantung kalian tinggalnya di wilayah mana, di kota mana begitu, karena tiap PT atau tiap BLK itu Balai Latihan Kerja. Nah, BLK itu Balai Latihan Kerja. Setiap setiap PT atau Balai Latihan Kerja itu mempunyai prosedur dan mempunyai anggaran sendiri-sendiri, jadi tidak bisa disamakan antar kota atau antar wilayah. Nah, di sini Ika akan menjelaskan berdasarkan pengalaman Ika sendiri. Nah, di sini kan Ika itu pas kemarin masuk PT itu hanya mengumpulkan surat nikah kalau sudah menikah. Kalau belum ya hanya akte, KK, KTP, ijazah, dan surat izin orang tua. Kalau sudah menikah, surat izin suami dan buku nikah. Bedanya di situ. Nah, kita juga harus kenal dengan PL. PL itu apa? PL itu adalah perantara kita masuk PT, dan kita itu nanti di PT, kita kan di PT itu menjalani proses seperti belajar, UJK, ujian kan, terus kita akan pasporan, kita akan interview majikan, kita akan melakukan hal banyaklah di PT dengan prosesnya. Nah, di situ PL akan membantu kita untuk merekom, yaitu rekom itu untuk kita tercatat, data kita tercatat di negara bahwa kita itu legal, bukan ilegal begitu. Nah, lalu setelah kita kenal dengan PL, mungkin kalau saya dulu dengan PL saya itu, kalau teman-teman tanya PL-nya siapa, saya bisa kasih tahu. Nah, misalkan di wilayah Semarang, karena saya di PT Semarang dan saya tinggal di Semarang. Nah, begitulah. Terus saya bisa mengasih informasi PL saya. Nah, fungsi PL itu adalah untuk membantu kita dalam hal segi dokumen. Dokumen itu misalkan kita nggak punya akte ya teman-teman, misalkan kita nggak punya akte, nah di situ PL akan membantu kita bagaimana kita mendapatkan akte, tapi kita tetap belajar di PT atau di BLK dengan tenang. Jadi yang mengurus surat-surat kita adalah PL, dan kalau ada apa-apa kita di PT atau di BLK, Balai Latihan Kerja, itu penanggung jawabnya PL, karena kita ikut Pak. Misalkan intinya itu PL itu kayak Pak awake dewe begitu. Kalau PL-nya perempuan ya seperti ibu kita sendiri.
Nah, seperti itu. Jadi kita itu di PT itu ada yang membawa begitu. Nah, fungsinya PL itu seperti itu. Jadi kita enak, nggak riwa-riwi begitu ya. Terus kita itu kan ada yang bertanya ya, di PT itu ngapain aja, terus prosesnya itu seperti apa begitu. Jadi kita pertama itu kita mengumpulkan dokumen, lalu si PL ini tadi nanti ke rekom ke pemerintah. Nah, kita kalau masuk ke PT, kita biasanya langsung belajar, yaitu Kaisujike yang saya terangkan kemarin, cuma sedikit karena ada batas papan tulis yang kemarin itu, jadi pakainya buku, jadi nggak ini ya, nggak maksimal begitu. Nah, kita di situ mulai belajar dan mengikuti prosesnya. Misalkan kita belajar, PL itu sibuk mengurusi dokumen kita, jadi kita nggak usah takut, nggak usah repot, nggak usah pusing. Kan banyak yang bertanya pada saya gini, gimana ya, terus syaratnya apa ya, gini nggak susah kok gitu. Dan syarat-syarat itu pun dokumen kita akan dikembalikan setelah kita lunas potongan. Setiap PT itu berbeda-beda ya teman ya, ada yang 6 bulan, ada yang berapa bulan saya kurang tahu. Nah, kalau di PT saya pribadi itu kemarin itu 6 bulan dokumen saya dikirim ke rumah untuk dikembalikan karena saya sudah lunas potongan begitu. Jadi kalau sudah lunas potongan itu dokumen dikembalikan. Nah, di sini dokumen itu harus asli ya teman. Jadi dokumen itu harus asli, dan kita di PT itu apa aja yang dilakukan, kita itu tidak langsung pasporan, bukan. Jadi kita masuk ke PT itu kita belajar dulu mengikuti kan di situ kita di balai latihan kerja, kita di situ dididik, diarahkan, dikasih tahu kalau cara bekerja itu seperti ini yang benar begitu. Nah, terus alurnya seperti itu, PL kita sambil mengurusi dokumen kita ke pihak pemerintah. Nanti kita ada panggilan untuk pasporan. Nah, kita keluar untuk membuat paspor ke pihak pemerintah. Lalu kita proses lagi nanti kalau kita sudah ke tahap belajarnya Kaisujike yang saya terangkan kemarin itu, kalian sudah bisa dan kalian sudah dipasarkan ke pihak luar negeri atau ke agensi luar negeri. Itu sewaktu-waktu majikan ingin mengambil kalian, misalkan foto kalian dan data diri kalian sudah dikirim ke agensi Hong Kong. Kalau ada majikan yang ingin mengambil CC atau mempekerjakan PMI itu pekerja migran Indonesia. Nah, seperti saya ini pekerja migran Indonesia atau biasa dikenal sebagai TKW, tenaga kerja wanita. Lah, ini setelah itu majikan memilih, oh mbaknya ini mau diinterview. Kalau jenengan siap bisa diinterview, bisa menjawab majikan suka ya toh, itu nanti majikan akan mengambil jenengan, surat yang dari majikan akan dikirim ke Indonesia untuk ditandatangani oleh CPMI yang dipilih majikan tersebut, calon pekerja migran Indonesia. Nah, lalu misalkan si A nih kepilih ya toh, si A majikan gitu, mau ndak jobnya ini mau ndak begitu. Nah, setelah CPMI atau calon pekerja migran Indonesia ini setuju, si A ini nanti akan tanda tangan job itu. Setelah itu
masih mengikuti proses PT lagi, seperti ujian, namanya UJK ya, uji kompetensi. Jadi kita itu di BLK kan belajar, karena di BLK itu kan balai latihan kerja, kita akan belajar bahasa, kita akan belajar bekerja. Nah, kita akan diuji, benar-benar diuji di pemerintah. Jadi kita layak enggak bekerja ke luar negeri, begitu. Nah, dari segi bahasa, dari segi bekerja, apakah sudah benar, apakah belum. Kalau ya enggak harus perfect, enggak, cuma kan paling tidak dasar-dasarnya kita tahu, kita mengerti, seperti itu. Nah, lalu setelah kita UJK atau uji kompetensi, nah kita ke tahap selanjutnya. Ke tahap selanjutnya itu kita kan sambil mengikuti proses di PT, kita pun menunggu visa kerja kita di Hong Kong. Jadi kalau ilegal itu, makanya kalau ilegal kan cepat-cepat terbang ya, itu karena dia itu kayak apa ya, nggak resmi begitu. Kalau legal itu kita resmi dari pemerintah dan kekuatan hukumnya pun kuat. Nah, di sini kita menunggu visa datang bisa sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan. Kalau saya dulu pengalaman itu 1,5 bulan sudah datang visa kerja saya dari Hong Kong turun ya. Lalu itu kita berproses lagi ke tahap terakhir. Setelah ke tahap terakhir itu namanya PAP, pembelajaran atau pembekalan akhir pemberangkatan, namanya PAP. Sorry. Jadi itu PAP itu di BP2MI di pemerintahan itu PAP itu penting karena itu pembekalan akhir pemberangkatan kita ke luar negeri. Nanti di situ kita dipelajari, disuruh nonton video, disuruh kita nonton video biar tahu kalau di luar negeri itu begini, kita kerja harus seperti ini. Nah, kita dibekali, semoga kita keluar negeri dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi, kita tidak gagal begitu. Intinya dikasih wejangan-wejangan. PAP itu kurang lebihnya seperti itu. Pembelajaran akhir pemberangkatan itu kita mau terbang itu pemberangkatan. Jadi kita itu benar-benar resmi. Kalau ilegal itu nggak perlu ke PMI, ke BP2MI nggak perlu. Nah, biasanya seperti itu, berangkatnya terbangnya cepat-cepat karena dia ilegal. Kalau legal seperti saya itu memang agak lama karena kita menurut prosedur pemberangkatan benar-benar kita matang, kita siap untuk diberangkatkan. Jadi segala mental, fisik, dari segi kesehatan, dari segi apapun kita siap. Makanya insya Allah di sini juga pulang akan sukses karena mental kita, fisik kita sudah di Indonesia itu sudah diterapkan, juga sudah dikasih wejangan-wejangan seperti itu. Jadi sampai di sini teman-teman paham ya, kalau ingin mendaftar atau ingin menjadi calon pekerja migran Indonesia atau CPMI, bisa mendaftar ke PT yang bukan ilegal, yang legal di daerah kalian. Bisa memilih atau tanyalah kepada
teman-teman atau saudara yang tahu PT yang memang benar-benar resmi begitu. Jadi kita perlindungan hukumnya pun kuat dan kita kerja pun aman nyaman seperti itu ya. Semoga di video kali ini Ika memberikan memberikan tips atau memberikan solusi dengan pertanyaan-pertanyaan saudara, teman-teman yang bertanya bagaimana caranya bekerja ke luar negeri dan syaratnya apa aja. Syaratnya KK, KTP, akte, lalu ijazah terserah, SD, SMP boleh, SMA boleh, terserah. Lalu ada juga itu kita harus mengenal PL, maksudnya dari teman, dari saudara, kita tanyalah PL, karena kita kalau punya PL itu sangat mudah meringankan kita untuk berproses begitu. Nah, semoga video kali ini di Ika Channel semoga bermanfaat dan apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Saya di sini hanya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara tanyakan pribadi kepada saya. Ingin keluar negeri syaratnya apa dan caranya bagaimana, di PT itu seperti apa. Nah, kurang lebihnya yang seperti saya jelaskan tadi. Semoga kalian semua, sahabat semua, mengerti dan paham. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.